Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di video saya ini. Kali ini saya akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Jadi buat teman-teman semuanya yang baru mengenal akuntansi, itu adalah keberuntungan teman-teman semua untuk bisa belajar akuntansi, khususnya persamaan dasar akuntansi. Nah, di sini telah saya sediakan soal namanya PT Denis Research dan ada transaksinya selama 1 bulan, dan kita diminta teman-teman membuat persamaan dasar akuntansi. Oke teman-teman semuanya, untuk persamaan dasar akuntansi saya telah membuat dalam bentuk format Microsoft Excel. Jadi di sini telah saya sediakan kolom aset yang terdiri dari cash, perlengkapan, peralatan, kendaraan, piutang usaha. Begitu pula dengan yang liabilitas dan ekuitas, terdiri dari utang usaha, utang bank, modal saham, dan laba ditahan. Jadi nanti kita akan menginput soal ini ke format yang telah saya sediakan di Excel. Nah, di kolom tanggal ini telah saya sediakan untuk secara manual. Ini memudahkan kita untuk mengerjakan soal biar tidak terlalu lama memakan waktu. Oke, kita langsung saja ya teman-teman. Pada tanggal 3 itu transaksi pertama itu adalah PT Denis Research menyetorkan modal saham. Jadi penyetoran awal ini dilakukan oleh PT Denis Research sebesar 85 juta. Kita kembali ke format Excel-nya. Jadi yang bertambah di situ adalah 85 juta kas bertambah, dan kita akan tambahkan modal saham 85. Ini nolnya terlalu banyak, kita kurangi 85 juta ya. Oke. Untuk yang transaksi yang tanggal 5, di sini PT Denis melakukan pembelian perlengkapan kantor teman-teman 2.500.000 secara tunai. Nah, teman-teman semuanya, untuk menganalisis ini otomatis yang kita harus input di format persamaan dasar akuntansi, perlengkapannya bertambah 2.500.000. Jadi karena dilakukan pembelian secara tunai, otomatis kasnya akan berkurang 2.500.000. Paham ya sampai di sini teman-teman? Oke, kita cari saldo akhirnya. Berapa sih saldo akhirnya? Untuk yang 2.500.000 kita pindahkan ke bawah. Begitu pula yang 85 juta. Oke. Kita masuk ke transaksi tanggal 8. Di situ terjadi pembelian peralatan kantor 15 juta dilakukan secara tunai teman-teman. Nah, di sini yang kita harus lakukan adalah menginput peralatan 15 juta dan kita kurangi cash 15 juta. Ini kenapa kita kurangi? Karena kita melakukan pembelian secara tunai. Oke ya, dicatat. Dilakukan pembelian secara tunai. Oke, kita cari saldo akhirnya. Yang 2.500.000 kita pindahkan ke bawah, 15 juta kita pindahkan ke bawah, 85 juta kita pindahkan ke bawah. Ya teman-teman. Kita masuk ke transaksi tanggal 11. Di sini PT Denis Research memperoleh kredit usaha dari Bank Permata sebesar 50 juta. Jadi perusahaan kita ini memperoleh kredit usaha
50 juta dari Bank Permata. Jadi penginputannya adalah kas bertambah 50 juta dan otomatis kita akan tambah utang bank kita 50 juta. Kita cari saldo akhirnya berapa teman-teman? Oke, 117.500.000 rupiah. Yang 2.500.000 kita pindahkan karena tidak ada transaksi yang menambah atau mengurang. Begitu juga yang 15 juta. 50 juta kita pindahkan ke bawah sebagai saldo akhir. Begitu juga dengan 85 juta kita pindahkan ke bawah, teman-teman semuanya ya. Oke, kita kembali ke soal. Pada tanggal 14, PT Danish Research itu membeli kendaraan bekas. Jadi pembelian kendaraan ini dilakukan secara tunai sebesar 80 juta. Oke, dicatat ya. Secara tunai 80 juta. Nah, kita kembali ke format. Di sini yang perlu kita input adalah kendaraan bertambah 80 juta dan otomatis kita akan mengurangi kas karena kita melakukan pembelian secara tunai. Pembelian kendaraan tadi dilakukan secara tunai ya. Oke, kita cari jumlah akhirnya. Saldo akhirnya 2.500.000 kita pindahkan ke bawah, 15 juta kita pindahkan ke bawah, 80 juta kita pindahkan ke bawah. Begitu pula dengan yang utang bank 50 juta, 85 juta kita pindahkan ke bawah. Kita kembali ke transaksi berikutnya. Pada tanggal 17, di situ PT Danish Research memperoleh jasa penelitian produk. Jadi kita memperoleh jasa penelitian sebesar 35 juta dari PT Bisa Group. Namun PT Bisa Group ini tidak membayar, masih belum membayar ya. Artinya mereka berutang sama kita. Nah, bagaimana ini menganalisisnya dalam persamaan akuntansi? Oke, gampang teman-teman. Ikuti petunjuk pada monitor. Oke, kita masuk kepada format bentuk persamaan dasar akuntansi. Karena kita menerima jasanya, tapi masih belum membayar, perusahaan PT Bisa Group masih belum membayar kepada kita, otomatis kita akan menambah piutang usaha kita 35 juta dan laba ditahan 35 juta. Ya, paham ya sampai di sini teman-teman. Kita cari saldonya. Nanti kalau misalkan ada yang kurang paham pada saat penginputan transaksi, setiap transaksi pada soal, saya mohon tolong di komen di bawah ya, biar saya juga memahami letak kesalahan saya ataupun ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyajian ini. Teman-teman bisa bantu komen di bawah. Oke, kita kembali ke transaksi berikutnya teman-teman. Ini pada tanggal 21 soal ini kita memperoleh lagi jasa penelitian dari PT ABC. Namun PT ABC ini melakukan pembayaran kepada kita secara tunai, tidak seperti PT Bisa Group tadi. Jadi ini jelas berbeda ya teman-teman. Karena melakukan pembayaran secara tunai kepada kita, otomatis teman-teman kita masuk ke persamaan dasar akuntansi, kas kita akan bertambah teman-teman 15 juta. Dan kita akan menambah laba ditahan kita 15 juta. Oke, paham ya sampai di sini ya teman-teman. Kita cari saldo akhirnya teman-teman. Berapa sih saldo akhirnya? 2.500.000 kita pindahkan ke bawah, tidak ada transaksi yang menambah atau mengurang. 15 juta kita pindahkan ke bawah, 80 juta kita pindahkan ke bawah, 35 juta kita pindahkan ke bawah. Begitu juga dengan yang utang bank, tidak ada transaksi yang menambah atau mengurang, kita pindahkan ke bawah. Dan khusus yang laba ditahan ini, itu kita akan menambah karena ada transaksi yang menambah. Jadi totalnya 50 juta ya teman-teman.
Oke, kita kembali ke soal berikutnya pada tanggal 26. Nah, di sini teman-teman, kita menerima piutang dari PT Bisa Group. Jadi mereka membayar kepada kita. Tapi teman-teman semua, di sini yang mereka bayar hanya 25 juta rupiah. Otomatis utang mereka kepada kita 10 juta. Oke, kita masuk ke format persamaan dasar akuntansinya bagaimana sih caranya. Oke, kita input kas 25 juta sebesar nominal yang kita terima. Selanjutnya, kita input piutang usaha 25 juta. Ini akan otomatis mengurangi piutang usaha kita. Sorry, ini banyak nol jadi saya kurangi aja ya. 25 juta tadi kan. Oke. Kita kurangi. Kita cari saldo akhirnya. Kas akan bertambah 77.500.000 rupiah. 2.500.000 kita pindahkan, 15 juta kita pindahkan, 80 juta kita pindahkan sebagai saldo akhir. Oke. Teman-teman semuanya, untuk yang piutang usaha, karena kita telah menerima 25 juta, otomatis kita akan mengurangi. Jadi, total piutang kita tinggal 10 juta. 50 juta kita pindahkan, 85 juta kita pindahkan, 50 juta kita pindahkan sebagai saldo akhir. Oke, teman-teman semuanya, kita kembali ke soal terakhir ini. Tanggal 30 itu pembayaran PT Danish Research melakukan pembayaran. Jadi pembayaran untuk biaya operasi mulai dari gaji pegawai, biaya listrik, telepon, ini dilakukan secara tunai 12 juta ya. Jadi ini gampang sekali. Kita hanya mengurangi cash 12 juta karena kita melakukan pembayaran khusus operasional. Jadi kita kurangi cash 12 juta, teman-teman. Dan kita kurangi laba ditahan 12 juta. Oke, kita cari saldo akhirnya teman-teman. Berapa sih saldo akhirnya? Jadi saldo akhirnya di ini 65.500.000 rupiah. Yang 2.500.000 ini teman-teman otomatis akan kita pindahkan ke bawah. Karena gimana? Karena biar gimana pun tetap 2.500.000 karena tidak ada yang menambah atau mengurang transaksi tersebut. 15 juta kita pindahkan ke bawah, 80 juta kita pindahkan ke bawah, 10 juta kita pindahkan ke bawah. Oke, 50 juta kita pindahkan ke bawah, 85 juta kita pindahkan ke bawah. Dan untuk yang laba ditahan itu akan kita kurangi karena kita mengeluarkan pembayaran operasional. Jadi sisanya 38 juta rupiah ya. 38 juta. Oke, kita cek lagi soalnya. Ini udah berakhir ya, udah selesai. Jadi tidak ada lagi transaksi yang harus kita input di persamaan dasar akuntansi. Jadi ini udah oke, udah fix, udah selesai. Oke, teman-teman semua, nanti tugas kita adalah mencari persamaan antara sisi debit dan sisi kredit. Bagaimana, apakah balance apa tidak? Jadi di sini perlu kita ketahui, jika pada saat kita menjumlahkan sisi aset sama liabilitas plus ekuitas itu tidak balance, maka otomatis yang kita kerjakan itu adalah salah. Jadi dalam akuntansi itu dibutuhkan yang namanya ketelitian. Jadi setiap angka-angka yang kita input, kita harus hati-hati. Karena salah-salah sedikit, soal yang kita kerjakan akan otomatis salah. Oke, di sini yang harus kita jumlahkan yang saya kolom ini kita bandingkan apakah sama. Apakah sama sisi sisi aset sama liabilitas sama plus ekuitas. Sama enggak? Oke, kalau misalkan tidak sama teman-teman, berarti ada yang salah nih pada transaksi kita. Tapi saya pikir sih tidak, karena kalau kita perhatikan transaksi kita tadi, kita telah input dengan baik dan benar. Oke ya.
teman-teman semuanya, saya minta ini untuk menjumlahkannya ini kita pakai rumus sum ya, biar cepat. Begitu juga dengan ekuitas, kita jumlahkan 100, yang sisi asetnya itu jumlahnya 177 juta, dan yang sisi liabilitas plus ekuitas hasilnya 173 juta. Nah, di sini terlihat bahwa hasil pekerjaan kita tidak sia-sia, teman-teman. Akhirnya kita mengerjakan dengan baik dan tidak ada kesalahan. Ini menandakan bahwa pekerjaan persamaan dasar akuntansi kita telah sukses. Jadi, untuk teman-teman semuanya, saya ingatkan lagi, jika memang video ini bermanfaat, mohon tolong di subscribe, di like, di komen di bawah, serta di share kepada teman-teman semua jika video ini bermanfaat. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya. Terima kasih semuanya.